وارزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat banyak umur serta taufik dan hidayah, sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul bermuajah duduk di majlis kita dengan harapan yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu semua yang manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan segala macam amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, zikir kita, baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itu semua kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Wasiyah Nafi'ah karangan Imam Al-Haddad. Yang pertemuan yang lalu kita berhenti di wasiat beliau agar kita senantiasa menjaga hati kita. Ya, karena beliau bilang fa innahu ra'isul jawarih wa amiruha. Karena dari hatilah ya, dia itu adalah pemimpinnya, ketuanya bagi setiap anggota yang ada di badan kita. Makanya selalu dikatakan bahwasanya maksiat hati lebih parah daripada maksiat anggota tubuh. Tapi yang tadi kita bilang bukan berarti kita beralasan oh berarti itu kalau begitu mendingan kita maksiat pakai tubuh. Ya kita mau pacaran kek, ya kita mau mukul orang kek, kita mau ngebegal kek, ya mendingan deh daripada kita suudzon, ya daripada kita syirik dalam hati kita, daripada kita riya, mendingan kita maksiat pakai badan nggak pakai hati. Ya tetap aja ya badan pun bisa maksiat, ya amirnya, pemimpinnya yang ngasih perintah pun hati. Makanya Imam Ghazali masih berpendapat semua itu maksiatnya dalam hati. Tapi ada yang nantinya cuma di dalam hati, ada yang nantinya bergerak lewat anggota tubuh. Masalah dia hasad, dia riya, dia suudzon, tuh penyakitnya diam dalam hati maksiatnya. Tapi ada maksiat-maksiat yang dari hati perintahnya nanti keluar tuh lewat anggota tubuh tadi. Ya, nggak mungkin kita mencuri tahu-tahu tangan kita bergerak sendiri. Enggak, hati kita ngasih perintah. Makanya semuanya itu perintahnya awalnya dari hati. Ya, dan kita disuruh untuk membersihkan hati kita sampai nantinya ya hati itu bisa yufarriq bihi ma bainal haqq wal batil. Ya, yang nantinya hati kita menjadi bersih. Yang kata Imam Haddad, hati pun punya pandangan dan punya pendengaran. Ya, secara maknawi itu hati juga punya pandangan dan punya pendengaran, yang itu nantinya bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Yang kemarin kita bilang, ketika satu saat mungkin kita kejedok dalam satu keadaan, ilmunya kita nggak tahu, mau nanya guru kita pun lagi nggak bisa. Gimana jawabannya? Tanya hati kita. Ya, makanya Imam Ghazali bilang pertama kiasnya itu pertama kalau kita punya masalah dalam Al-Quran ada nggak jawabannya. Ya, yang kedua lihat dalam hadis ada nggak jawabannya. Yang ketiga lihat di perkataan sahabat. Yang keempat pernah nggak diajarin sama guru-guru kita. Nah yang terakhirnya di hati. Apa yang nanti dikatakan sama hati? Kalau empat ini udah kita nggak dapet ini, tanya hati kita apa jawabannya. Ya, nanti bisa dibedain tuh dari hati yang tadi dibilang. Karena tadi hati itu bakal bisa menentukan kita mana yang baik, mana yang kagak. Tapi syaratnya kata Imam Haddad, nggak bisa tuh hati begitu. Ya, hati nggak bisa begitu sampai tuh hati benar-benar dibersihkan dari berbagai macam i'tikad yang salah, ya, akhlak yang jelek, sampai diganti dengan i'tikad yang mustaqim, istiqomah, akhlak yang baik yang terjaga dari setiap bisikan setan. Ya, kan nanti itu udah kaidah dari Nabi tuh, udah mentok nih kita nih. Ya, sampai sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kebaikan sama keburukan bedanya apa sih?
Nabi nggak bilang kebaikan itu sholat, puasa, zikir, ilmu itu hal yang udah diketahui. Cuma nanti bakal orang-orang nih yang bertemu satu keadaan yang dia nggak tahu ini baik apa kagak. Ya, dia nggak tahu nih ini baik apa kagak. Apakah jawaban Nabi? Istafti qalbak, tanya hati inti. Falbirru matma'annat ilaihi nufus. Setiap kebaikan kata Nabi itu pasti hati, jiwa tenang ngelakuin. Wa itsmu ma haka fi nafsik, adapun masalah dosa haka fi nafsik. Hak itu apa ya? Ngegaruk, gatal. Ya bikin enggak tenang di hati. Wa karihta ayatul alaihin nas, dan enggak pengen tuh ya kita dilihat sama orang lain lagi berbuat salah. Ya kita lagi chattingan misalnya. Ya lagi chattingan. Ya enggak boleh nih chattingannya nih. Ya padahal orang tuh mau minjem senternya doang tuh handphone gitu. Pinjam handphone kok kalau rame sih lo pinjam handphone terus gitu nih kok kalau keluar lagi center nggak usah keluarin dari atas bisa pinjam udah nih bonceng dengan perempuan bukan bininya bukan mahramnya kayak helm tutup helm lu wah ya tutup helm lu jaket seragam semua buka lu nggak ketahuan lu mau lihat empang 3 nih pokoknya hal-hal yang berbau empang 3 lepas lu dah pokoknya dah tahu mah takut ketahuan. Coba kalau gua bini, wah elah, dihambatin jalannya, dilambatin. Orang jalan kaki sampai beli motor. Nggak tahu gua bini, gitu deh. Tahu kalau sawal, ngebut ngebutnya. Bentar tuh ada tukang cilok tuh, entar udah sama jauh dikit. Saya nanya jalur lagi lu, tadi usah ketahuan. Untuk ciloknya enak tuh gampang, cilok tak belinya jauh dikit. Orang takut itu dari Nabi kaidahnya. Tapi yang kita bilang kemarin nih menghadap kasih kaidahnya nggak semua hati bisa kayak gitu, hati yang bersih yang bisa kayak gitu. Makanya jangan bangga. Kemarin gue chattingan perempuan bisa tahu biasa aja. Berarti gue nggak salah banget. Emang apa begitu? Buktinya hati gue tenang-tenang aja. Hati lu udah PA duluan. Ini hati lu udah mati duluan tenang-tenang aja. Coba lo lihat mayat nih. Ya ente telanjang, coba orang hidup ditelanjangin. Kira-kira gimana? Deg-degan, gak tenang, coba mayat telanjangin. Bisa nutup badan sendiri? Langsung tengkurap gitu, nutupin aurat kagak. Ya berarti gak semua yang tenang itu menandakan bahwasanya dia hal yang benar. Enggak, bisa jadi memang hatinya udah mati. Seperti mayat yang tadi ditelanjangin gak bergerak, dia yang udah mati duluan hatinya gitu. Wa adharru syai'in sampai kita berhenti di perkataan beliau wa adharru syai'in al-qalbi wa ada syirki billah, dan hal yang paling membahayakan bagi hati setelah ya syirik kepada Allah adalah israr, ya senantiasa ala tarki syai'in min wajibat, rasa tenang kalau ngejalanin kewajiban, ninggalin kewajiban. Ya hati-hati tuh. Kita selalu bilang ngelakuin dosa, ninggalin kewajiban, sesekali inti salah wajar. Tapi yang ditakutin dari masalah tersebut, dari salah tersebut adalah nantinya kalau kita nyaman. Gak ngaji sesekali kerja, iya. Gimana Ustaz? Ya udah tapi tanggungan keluarga gak punya, ya kerja udah. Tapi usahain buat ngaji. Kalau emang udah mentok lagi gak dapet libur gimana Ustaz? Ya udah mau gimana? Emang masa lu pindah kantor lo kemari? Kan lu pengajian gue ntar. Ya udah ngaji aja. Ya benar gak? Benar. Tapi entar Ustaz bilang mau gimana lagi orang buka aja. Awalnya kemarin minta dimaklumin, dia ngerasa salah nih, minta dimaklumin, gak enak gak datang ngaji. Kesononya udah betah, punya alasan gak ngaji, jadi keenakan tuh, itu yang kita takutin. Ya, ninggalin kewajiban sesekali kodok, yang penting gue masih kodok, iya bener masih kodok, tapi nanti jadi kegampangan. Gak sholat, yang penting gue kodok, gak sholat, yang penting gue kodok lah, enak. Lu gak subuh bangun gila jam 7 habis sih yang tuh masih kodok, lu dia gak kodok. Nah ini gak penyakit yang kita takutin. Jadi keenakan sama kewajiban yang ditinggalin. Hati-hati. Yang mau maksiat juga sama. Ya lu nih masih mending gue judi doang, masih mending gue mabuk doang, masih mending gue perempuan doang. Nah ini udah repot yang mungkin ini awalnya ngerasain salah kok, ini masih judi aja sih Ustaz, maafin. Ya maafin kemarin kegoda lagi, iman kena lagi, ya ketipu lagi sama tongkrongan. Ya maafin Ustaz kemarin, ya udah istiqomah dicat lagi tuh perempuan, ya udah istiqomah digodain lagi, betul lagi, kena lagi segala macam. Iya sekali kena. Nah kalau ntar ketagihan ini yang repot.
Itu yang kita takutin. Makanya kita bilang jangan sekali-kali nyobain maksiat, jangan sekali-kali ninggalin kewajiban. Masalahnya bukan sekedar lo bisa kodok, lo bisa tobat, bukan. Itu ini benar gitu. Ya, tapi tadi takutnya kalau jadi kebiasaan dan membenarkan dengan alasannya. Ya kan kemarin kita bilang ya, harusnya nih keadaan kita ini orang-orang kayak kita tuh udah nggak bisa memaklumi dirinya buat kesalahan. Ya kita udah nggak bisa harus ditipu setan, bilang jangan sholat, nggak bisa. Lu ngaji udah berapa tahun? Ini guru udah banyak banget. Nanti kalau bikin manakib 100 halaman, 99 halaman sama guru inti doang tuh. Wa minhum, ya di antara gurunya fulan, Habib fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, udah 99 halaman gurunya doang. Makanya harus orang model kayak kita disuruh lu mabuk nggak mempan lagi harusnya. Ayo main judi udah nggak bisa lagi. Ayo narkoba, masa masih kena juga kan jelas haram, masih kita ketipu juga. Nah terkadang kita lewat titiknya lewat sini nih, yang udah harusnya main ke hati kita udah di titik kita harus ini bisa menilai satu keadaan mana baik mana kagaknya lewat hati. Karena kalau lewat yang haram, lewat ilmu ya udah kenyang kita udah hafal semua. Masa gua harus nanya? Ya kan? Hukum sholat zuhur apaan? Sunnah Ustaz. Wah gila lo. Ngaji 7 tahun sholat zuhur masih bilang sunnah. Kan pasti udah tahu, merem nengok belakang juga bisa jawab wajib. Merem nengok belakang dia bisa jawab wajib. Memang nggak usah ditanya begitu. Nah sekarang kalau begini nih, ente mau kerja ambil ngaji, gimana cara nyatuinnya? Ente sakit, bini butuh perhatian, orang tua lagi minta jagain, tapi ini kebaikan harus berjalan gimana? Apakah harus mutlak dari udah gue di rumah aja deh? Padahal bisa jadi satu keadaan orang tuanya gak minta dia di rumah, cuma tadi kan di sini hati kita ketika nggak percaya gampang ditipu sama setan. Tapi kan disuruh berbakti, Ustaz jangan nyuruh lu emang ada keluar dari omongan gue buat ngelawan orang tua lu kagak. Tapi kan harusnya kita bisa nanya, mana kurang sehat dia, butuh sesuatu nggak? Emang apa? Nah kalau emang butuh sesuatu, saya beliin sekarang. Habis itu mau izin ngaji. Kalau emang saya nggak terlalu dibutuhin di sini, ntar habis ngaji langsung pulang dah. Ayo udah ngaji dulu, langsung pulang bukan bisa. Cuma kita begitu kadang-kadang. Kenapa kita nggak ngaji? Jagain orang tua, guru malu minta kagak ada inisiatif aja. Emang lo malas? Masa bilang jagain orang tua lo malas udah. Kadang-kadang pengen WhatsApp maknya langsung video call. Nanya gitu, emang nyuruh bu bener nih anak nggak ngaji. Kadang-kadang maknya yang nyuruh itu yang ngaji. Nggak jangan, lu jagain mak aja dah. Ya kata Ustaz lebih utama orang tua. Maknya nyuruh ngaji, maknya nggak tahu malah nyuruh ngaji. Kayak bilang lebih utama jaga orang tua. Itu tuh yang kita bilang tuh di sini nih yang butuh hati tuh di sini. Kita butuh jaga hati kita biar nggak kotor di sini nih tempat-tempat ini nanti kita butuh hati ini biar bisa nilai gimana ini. Karena satu keadaan tadi kita bilang mungkin kita lagi kadang guru-guru yang menentuin A atau B. Guru kita bisa jadi nggak pegang handphone. Dia udah telepon, di SMS, di WhatsApp segala macam nggak diangkat juga. Apalagi pegang handphone mau gimana? Mungkin lagi bawa pesawat terbang kita nggak tahu. Mau gimana nggak bisa diganggu terus gimana? Entar lu dah, nanya guru ini dulu lah kelamaan dulunya lewat di perkara. Gimana dari sini hati-hati. Di sini Imam Haddad bilang wastadallu ala imaratil qalbi wastinaratihi bi thalathati asya. Dan kita bisa tahu ala imaratil qalbi makmurnya hati kita, baiknya hati kita, wastinaratihi dan cahayanya hati kita itu bi thalathati asya dengan 3 perkara. Makanya selalu kita bilang perkara-perkara gaib itu nggak ada yang bisa nentuin dia udah masuk ke situ atau belum. Kita puasa nih, apa yang Allah minta? Takwa. Pas lebaran ada yang dapat bingkisan dari malaikat Jibril. Datang ke rumahnya dilemparin dari atas ke Sinterklas itu. Wah, buka. Isinya piring cantik 4. Selamat Hari Idul Fitri, selamat Anda masuk orang yang bertakwa. Ada itu. Itu dari masjid mutakin yang nggak dapat dari malaikat Jibril lagi. Dapat WhatsApp, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, selamat zuhur Anda diterima hari ini. Lagi sholat semua. Zikir itu termasuk orang yang beruntung dengan zikir nggak ada, tapi ada tanda-tandanya. Ente masak air nih, nyalain tuh kompor. Air di dalam kan? Ente tahu nggak tuh air matang gimana? Nggak tahu orang air di dalam, tapi ada tanda-tandanya. Apaan?
apa namanya mendidih itu air. Keluar apa namanya? Keluar ada embun-embunnya, asap-asapnya. Kalau ditutup bunyi suaranya. Pasti cari burung dara lewat. Jalan kira air kali. Burung dara lewat. Ada tanda-tandanya. Nah, hati kita percaya mau kagak, nggak ada yang bisa ngaku-ngaku. Jangan tahu-tahu ntar pulang buka baju lagi, Rin. Jangan, Rin. Pulang buka baju ngaca, hati gue percaya gak ya? Itu kata Ironman, nyala ada kali. Ya Ironman baru udah nyala, lu ngapain nyala ada kali? Nyalain petromak lu mau tadi. Tapi bisa kelihatan ketika memadat dengan tiga perkara. Apa perkaranya? Yang pertama khasyatullah bil ghaib. Kita udah punya rasa takut sama Allah. Tuh terang-terangan, gampang, nggak masuk hitungan di situ. Di sini nih, duduk depan lekarnya segala macam, ada makanan haram, ada duit haram, 100 juta, sumbangan 100 juta. Dari mana nih? Dari hasil korupsi. Astagfirullah, enggak. Apa-apaan nanti orang dikorupsi 100 juta? Depan muridnya, coba ditransfer. 100 juta nih dikorupsi, astagfirullah, nggak ada tambahan. 100 juta doang, kurang beli mobil sih. Dan depan orang gampang. Cat ada perempuan minta anterin. Jangan, ntar Ustaz marah. Ada gue di situ. Coba muter ke belakang, tunggu depan mutakin ya. Nungguin tempat. Makanya kalau mau ngeliat hati cara ngebuka enggak dilihat takut sama oleh orang-orang, enggak. Khasyatullah bil ghaib. Rasa takut sama Allah ketika enggak ada orang. Makanya kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, la takun mimman tal'ana iblis fil alaniyah wa tuti'uhu fis sirr. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang melaknat iblis terang-terang. Aku lagi ngaji, iblis jangan ikut, nggak ada orang. Paling taat sama iblis jadi. Ya khasyatullah bil ghaib. Tanda pertama nih orang hati terang tuh rasa takut sama Allah. Lagi nggak ada orang. Lagi nggak ada orang, tetap dia nggak buka yang macam-macam, nggak nonton yang macam-macam, nggak ngelewat nyari yang macam-macam, nggak hubungin yang macam-macam. Itu baru tuh hatinya bercahaya. Wahia at-tahjizahu an maharimillah haitsu la yaraka illallah ma'al amni min ibtila'in nas. Apa maksudnya rasa takut kepada Allah bil ghaib? Wahia yaitu rasa takut an tahjizahu yang bisa mencegah kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, haitsu la yaraka illallah. Di mana enggak ada orang yang melihat kita kecuali Allah. Kita sadar kita sadar pasti semuanya Allah pasti ngelihat. Nah, ini makanya dibilang lu takut gak? Harusnya kalau orang benar takut dilihat gimana sih? Itu lagi upacara nggak boleh bercanda. Petugas penjaga upacara guru-guru kita ngeliatin berani lu bercanda. Yang namanya kita takut, bener takut, kelihatan dah pasti nggak bakal bergerak udah. Nah sekarang ini nggak ada orang yang ngeliat. Karena kita kan tadi kita bilang takutnya ke manusia nih, takut malu. Nah manusia nggak ada yang ngeliat, tinggal Allah doang yang ngeliat. Masih berani maksiat, berarti kita nggak takut sama Allah, nggak ada khasyatullahnya tadi. Kan dibilang khasyatullah, rasa takut kepada Allah bil ghaib adalah ketika kita punya rasa takut tersebut, dia mencegah kita melakukan hal-hal yang diharamkan Allah ketika enggak ada orang-orang yang melihat kecuali Allah. Ma'al amni minal iftidahin dan nas. Persamaan dengan hal tersebut, emang enggak ada orang nih dan enggak ada yang bakal tahu. Bukan dah paling aman banget tuh. Kalau enggak ada orang, kita chattingan sama perempuan chattingan sama laki-laki, enggak ada orang nih. Tapi kan kita masih mikir, kita screenshot lagi. Sekali juga bercanda, hai sayang, di screenshot. Ya Allah, Rapid, Rapid. Dipanggil ayam nih malam gitu, di screenshot nama mampus lo. Ketahuan kan lo sekarang? Di screenshot, mau gimana lo ngomong? Hapus dong, terus lihat nih, kelabakan langsung lah. Ini orang nggak tahu, orang nggak ada yang lihat dan nggak bakal ada yang tahu. Udah nggak ada yang lihat dan nggak bakal ada yang tahu. Nah ini baru kelihatan dulu benar takut sama Allah nggak ada. Udah nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu dan 100% kita nggak bakal malu ngelakuin maksiat tersebut karena benar nggak ada yang tahu. Murni cuma Allah doang. Baru di sini kelihatan takut apa kagak sama Allah. Nah hati yang terang kita tetap takut. Hati yang terang tetap takut. Maka gimana juga, makanya kan cerita yang sering diceritakan sama guru-guru kita, ketika ada seorang guru memperhatikan satu muridnya lebih dari yang lain, jadi muliain banget nih murid. Murid-murid yang lain cemburu, kenapa guru cuma dia doang kok
yang dimuliain. Akhirnya gurunya bilang, saya punya 5 burung, masing-masing pegang 1. Sembelih nih burung di tempat yang nggak ada yang lihat, siapapun. Gurunya bilang siapapun, dia bukan cuma manusia, siapapun nggak ada yang lihat. Oh, yang satu lari ke gunung, yang satu lari ke goa, yang satu ngumpet di sumur, yang satu segala macam, balik semuanya bawa tuh burung udah kesembelih. Ente nyembelih di mana? Yang nyembelih di sini guru, nggak ada yang lihat. Ente di sini nggak ada yang lihat. Yang terakhir, itu kenapa masih ada burung ente? Kenapa nggak disembelih? Ayo ke tempat yang mereka datangin guru sebelum mereka datang. Tapi setiap mau sembelih saya merasa Allah melihat. Kan guru bilang nggak ada yang boleh melihat, terus mau gimana dong? Akhirnya saya nggak bisa, saya takut melanggar perintah guru karena Allah melihat. Nah, kata gurunya ini, kenapa saya muliakan dia daripada yang lain? Karena memang dia pantas mendapatkan itu. Dia udah punya rasa takut kepada Allah meskipun nggak ada yang lihat. Ya, begitu tuh khasyatullah itu. Yang tawarin Indomie punya orang, enggak. Kenapa banyak yang lihat? Di jamaah pulang tinggal panitia doang, berebutan lu. Ini panitia, ya panitia acara maulid. Jamaah masih banyak, nasi bagiin, ya enggak. Panitia makan, oh, jangan, malu panitia makan duluan. Jamaah, oh, jamaah dibagiin. Jamaahnya pulang, nasi gua mana nih? Nasi gua mana? Tadi lu udah pakai jamaah lu, di sana nasi gua mana? Ya, ada orang malu sosok jadi panitia yang baik dan benar. Ya, udah kayak pilihan ganda. Orang pulang aja langsung kepikiran mana nasi gue. Itu yang pertama tuh, wathani wa alla tubali kaifa takunu 'indal khalqi idza kunta 'indallahi mardiyan. Wathani, dan yang kedua, tanda hati kita bercahaya adalah kamu enggak pernah peduli apa nilai manusia. Ya, bagaimana manusia menilai dirimu ketika kamu diridhoi di sisi Allah. Tadi balik lagi ya, di sisi Allah kita nggak pernah ada yang tahu kita udah diridhoi atau belum. Tapi paling nggak kita terlihat melakukan amalan-amalan yang memang diridhoi sama Allah udah. Nanti sholat, nanti ngaji, ada aja orang yang ngomong, banget. Apa namanya? Arif, laku banget Arif nih. Ngaji mulu sekarang tahu yang dulu, gue tahu deh gimana bocahnya. Oh ya. Gue tahu dulu sebelum nyari pengajian, gue tahu deh gimana, udah blau banget sekarang. Ya. Kesel gue, syukur sekarang udah mulai ngaji, nggak pernah nengok lagi, nggak pernah dulu nongkrong lagi. Dulu jadi yang nongkrong ngajakin kita nongkrong. Ya sekarang aja jadi yang jalan, udah nggak punya duit, mau ngapain lagi situ? Dan blau banget sekarang ini, biarin. Nah jelas nongkrongannya masih ada, mau ngapain? Terserah dia mulai lapar, biarin aja udah. Ya udah, kita nggak pernah peduli lagi tuh orang mau lagi gimana, terserah. Selama, ya bener deh, dengerin. Selama memang yang kita lakuin diridhoi nama Allah, jangan dibalik. Ya, mabok orang omongin, gila bocah tiap malam mabok mulu, biarin aja. Manusia yang penting Allah ridho. Dari mana Allah ridho? Ketok pakai botol lu. Udah mabok bilang yang penting Allah ridho lagi. Ya kalau ente memang menjalin apa yang Allah perintahkan, Allah ridhoi, habis itu manusia nilainya sembarangan, biarin. Ya meskipun bersamaan dengan itu bukan berarti kita bisa ngelakuin apa yang kita mau gitu. Tetap kadang-kadang keadaan manusia pun harus diperhatikan gitu. Tapi selebihnya jangan terlalu mikirin manusia, biarin aja. Gak jalan-jalan kita, entar yuk ngaji yuk. Sana lu ngaji, entar aja ngaji mulu nih. Oh iya benar juga, aja deh ngaji. Ya mau sholat yang mana? Misalnya mau habis dari sini, kamu takut mau sholat lagi tarawih di situ benar. Kamu lagu banget lu, yang lain aja gak kayak kesono. Ntar merasa paling soal lu yang ada lu. Iya juga ya, gak jadi lagi. Ada gak nama-nama kebaikannya gara-gara mikirin omongan orang lain. Ya, tadi itu yang pertama, ngerasa takut kepada Allah. Kapan ngerasa takutnya? Apa buktinya? Ketika gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang bakal tahu, dan kita gak bakal malu ngelakuin wasiat tersebut. Karena gak ada yang tahu, tetap kita gak ngelakuin karena kita gak tahu Allah melihat. Yang kedua, tanda hati kita bercahaya adalah ketika kita nggak peduli lagi sama omongan manusia selama kita berjalan di jalan yang memang diridhoi sama Allah. Dan yang terakhir ya, alla tubali bima dhahaba minad dunya idza kana ad-dinu salima. Ini susah yang gini. Ya nggak peduli. Ya apa yang hilang dari dunia, yang penting agamanya selamat. Ya, nggak peduli apa yang hilang dari dunia, yang penting agamanya terjaga selamat.
Ente ngaji ya, iya ngaji. Kapan? Malam Rabu, malam Jumat, malam Sabtu, Sabtu pagi, malam Minggu. Oh iya, insya Allah siap deh hadir. Datang dunia nih. Wah. Kalian kerja Ren. Ya udah begini aja udah enak, alhamdulillah. Ya gaji cukup. Nggak libur, narik. Pikir lagi libur istirahat, lagi libur. Tapi bahasanya libur produktif. Libur produktif, bukan libur produktif, memang duit lu kurang. Tapi masih narik juga ada libur. Pinanya Ren kerja Ren. Gaji lu berapa sih di situ? 4 juta, ini 7 juta nih. Ya cuma lu masuknya shift malam mulu. Oh enggak deh. 4 juta masih cukup sampai sekarang, alhamdulillah, yang penting gue bisa ngaji. Bisa nggak lu begitu? Yang ada kembali lu nyari alasan. Yang ada kembali nyari alasan. Maaf nih santai. Ya ini suruh pindah kerja. Emang? Ya namanya kebutuhan Ustaz. Mau nabung nikah. Ini gaji 7 juta nih, maaf nih santai nggak bisa ngaji. Lalu ntar gimana nih? Insya Allah Ustaz kan streamingnya dan ntar lah. Ngulang-ngulang dan ntar, insya Allah nih, ntar mampir dah kalau lagi libur silaturahmi pagi-pagi. Mau ngapain pagi-pagi ke rumah gua? Bawa makanan kagak, gua yang luarin. Lu G, yang ada lu G. Nah, maaf ini sih nggak ada tuh. Itu yang bawa lu sana yang mau tahu hati lu bersih apa kagak, lu jaga tuh di agama duluan daripada dunia. Terserah deh. Tuh orang mau kayak gimana, kayak gue kelewatan dunia kayak gimana, yang penting agama gue masih bisa terjaga, itu yang gue cari. Nah itu baru tuh tanda hatinya bercahaya. La yubali fi ma dhahaba minad dunya idzan kana dinu salima. Gak peduli apa yang hilang dari dunia seandainya agamanya masih selamat terjaga. Gampangnya kita maulid nih, ini ada penceramahnya nih, ya Habib, ya Syekh siapa gitu, Ustaz siapa, Kiai siapa mau pulang, terkenal nih doanya mustajab, terkenal nih berkahnya di kalangan kita semua. Sedangkan nasi sudah dihidangkan depan muka, lo milih yang mana? Lo diri salaman minta doa, aku jaga tuh nasi. Mentok-mentok kita minta paus dulu teman-teman kita. Tunggu dia jam makan lu, ya gue salaman dulu nih. Ngapain nungguin lu? Gue lapar nungguin lu. Enak dia yang salaman minta doa, gue yang kelaparan nungguin lu. Nggak ada. Gimana salaman kok? Gak mau nanti besok dia masih maulid, ya besok dia masih maulid. Cuma udah lama banget, ada dari Isya, jam 12 belum pulang. Nah gue makan dulu dah. Padahal cuma nasi doang. Cuma nasi di kantong lo ada duit nggak? Ada. Bisa ngambil nasi yang cobaan? Bisa. Kenapa lo nggak ambil tuh agama? Minta doa. Yang biar jaga agama kita, minta keberkahan. Cuma timbang nasi kembali doang. Yang intinya sih cuma sekedar bikin kenyang juga, sama lo bisa beli tuh timbang nanti paketan jembal banyak. Di warung dapat teh hangat lagi. Cuma tawar. Pakai gula bayar ntar. Berarti hati kita masih mikirin dunia. Kalau mikirin dunia jauh, dibilang hati kita percaya, jauh enggak. Kalau masih mikirin dunia, nih bilang hati kita percaya, jauh. Tapi tadi ini masih ini secara umum nih. Nanti kita bilang nanti ada kisah-kisah, ada kejadian-kejadian yang memang butuh pertimbangan, nggak bisa begitu aja gitu. Meng, ada kerjaannya Meng? Nggak ada. Ada mau ngaji aja. Yang bener nanti, udah bismillah ngaji aja. Bininya anaknya 3 hari nggak makan, bisa ngaji juga. Gila lo namanya lo. Memang aturan dasarnya ngelaluin agama. Dunia yang kehilangan nggak peduli, tapi dengan keadaan semua masih tertata yang lebihnya, maksudnya lebih nih dari yang wajib ada nih. Ente bisa ngelakuin sesuatu yang bisa memenuhi hal yang wajib ente. Nah, ente nggak ngotot tuh dapat yang lebih, malah lebih beli agama. Ente narik gampangnya, contohnya ini dah, pakai warung, ojek gitu, ojek online, ojek pangkalan, ojek terbang, misalnya. Adzan, datang tuh, masuk tuh, orderan. Ini kalau mau cancel, akun gue bisa anyep nih. Lo mau apa sekarang? Naik dulu Ustaz. Zuhur baru adzan sampai jam 3 kan? Lu kata apa? Kita nyari alasan buat agama dunia
bukan kita yang mahalin dunia nih, nggak kita yang bilang dunia gampang, sholat dulu. Tapi kan malah sebaliknya kita masih belajar nih gitu, gimana caranya kita dulu dunia tebal itu kan gua ceplosan. Gimana caranya kita mendahulukan akhirat agama kita biar tetap terjaga daripada sekedar godaan dunia hilang terserah, terjadi anyep biarin. Ya, nah sholat maghrib udah mulai jamaah, mulai bagi-bagi takjil, enak nasi kebuli lagi ini. Yuk sholat nasi. Masuk sholat jamaah kepikiran tuh kebuli dibagi. Mau ambil kebuli malu baru bilangin sholat dulu. Ada tengah-tengah, baru takin sholat kagak, nasi kagak dapat juga. Yang mikir nasi kagak dapat, sholat kagak dapat. 3 tuh, tanda kita bisa lihat sendiri lagi itu gimana. Ya hati kita percaya makanya kita yang masih rasa takut kita malah masih mikir-mikir. Dalam artian mikir-mikir masih kalau di depan orang doang, ya terancam nama ustadznya, terancam nama majelisnya. Ini satu hal yang bagus ya, maksudnya ketika ente nggak maksiat menjaga nama ustadznya, bukan nama diri pribadi kita ya, nama ustadznya, ente jaga nama guru ente, jaga nama majelis ente, itu bagus tuh. Jangan sampai kita maksiat mencoreng nama-nama itu gitu. Tapi jangan diterusin begitu mulu kitanya nggak maksiatnya. Berarti selama orang nggak kenal kita di mana bebas maksiat dong ntar. Lu di Empang 3 di Pancoran, di Mampang, Tegapalang terkenal ustaz, terkenal nama majelis. Hijrah ke Borneo nonton bola. Nonton bola nggak ada yang kenal. Di sini kayak peci, kayak sarung. Habis sana celana pendek. Ini di atas dengkul. Mana depan doang lagi, belakang kebuka. Kayak deker depan doang, jadi belakang kagak. Lo kenapa? Ada yang kenal gue, nyantai aja. Ini yang repot. Ya tadi kita bilang awalnya emang bagus maksiat, jaga nama ustadznya, jaga nama gurunya, ilmu yang dia bawa. Tapi jangan cuma mentok itu doang, rubah murni karena memang takut sama Allah. Ntar gimana pun ya udah ngerasa takut sama Allah, nggak bakal berani maksiat. Ya, dan jangan pernah peduli sama omongan manusia selama memang kita berdiri jalannya yang benar, apalagi jelas sudah arahan dari guru kita, biarin orang ngomong apa deh. Ya selama guru juga yang pilih benar. Repot kan, gurunya nggak benar, nyuruh nggak sholat, biarin deh sama guru gue aja. Kalau nggak sholat ya Bismillah dari mana? Nabi sholat lu nggak sholat lagi. Ya Allah, akhir tadi dia bilang, wala tubali bimada aga minat dunia. Nanti di pembahasan-pembahasan yang akan datang juga bakal ada lagi tuh. Salah satu tanda hati bersinar al yastawi indahu dhahab wal madar. Ya, sama di pandangan dia mana emas, mana batu, mana pasir, mana kerikil. Hati yang bersinar nih sampai tuh emas sama kerikil. Ente kehilangan, ente punya batu nih, ane kasih batu nepek, gunanya buat apa? Batu di jalanan, batu biasa batu, ane kasih nepek, pegang. Terus hilang. Sedih gitu 3 hari Rapik nangis pojokan di rumahnya. Makanya khawatir anakku kenapa lagi. Ya mau dibilang kari-kari perempuan belum ada yang mau. Kenapa 3 hari nangis? Kenapa sih? Batu yang Ustaz kasih hilang, pusing batu kata emaknya. Lo matakan lo gue beli lagi segerobak. Nangis 3 hari gara-gara batu doang. Batu hilang. Kenapa emang kalau batu hilang udah? Itu batu ya, hilangnya begitu prosesnya udah batu doang. Nah kalau hati lu percaya, nih hati kita percaya, ini batu nih, ini emas nih hilang sampai hilang, efek emas, sholat di masjid kalau tempat tutup hilang, emas semua nih, oh yang mana ya hilang, ya udah gitu udah pulang aja, emas hilang udah gitu, udah hampir rumah bunuh diri, masih hilang. Jangan lu bilang emas hilang, buka puasa jangan mau takin. Jadi siapin tuh lontong per orang 1, gorengan 2, korma 5. Hilang aja korma 1. Telingo kanan kiri. Saya ambil korma gue nih. Hitungnya korma orang ada yang 6 enggak ya? 6 berarti korma gue pindah 1 nih. Korma kita segitu kecarinya gitu ya. Gimana dibandingin emas? Korma kita gak bakal. Itu kalau hati kita percaya, masuk gak kita di situ? Belum usah jauh ya. Udah kan hati kita masih gelap udah gitu. Ya, sampai berarti usahain buat bersihin. Ya, pelajarin gimana cara bertakwa Allah meskipun gak ada orang. Ya, pelajarin, gak usah mikir omongan orang selama kita di jalan yang benar.
jalan pelajaran gimana kita nggak terlalu peduli ya ketika dunia kita berkurang, yang penting akhirat kita, agama kita masih terjaga. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah agar menjadi orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Allah berikan kita hati yang percaya sehingga bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala macam doa hajat kita. Allah jaga orang tua kita, guru-guru kita, serta kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam kebaikan, dalam perkataan afiat, istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lagi sakit khususnya al-walid ya orang tua al-fakir, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, berikan panjang umur dalam sehat afiat. Dan kita semua yang lagi sakit, siapa yang kita kenal Allah kasih sehat dengan kesempurnaan. Mudah-mudahan penyakit yang menjadi penggugur dosa dan kebaikan derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tutup kita nanti dengan husnul khatimah ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa aqina bil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجر لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسماء